yang di-approve sama Doktip yang dikatakan berbahaya sama si Gosong ini gitu. Mudah-mudahan ya dengan nanti si Gosong misalnya, kalau si Gosong diproses, si Gosong masuk, mudah-mudahan nanti kan kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang asbun atau asal bunyi di khalayak publik gitu. Karena mohon maaf ya, di Indonesia ini memang haters itu sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat merajalela gitu. Ya, mereka tidak hanya melakukan ujaran kebencian seperti menghina, membuli, tapi kadang-kadang mereka tuh sanggup memfitnah hal-hal yang sebetulnya kan tidak patut untuk diungkapkan di depan publik gitu loh. Karena udah ngelos banget nih si Gosong ini, tip omongannya tuh jujur kalau untuk dia membahas masalah produk itu kan merugikan banyak pihak gitu loh. Udah bilang produk ini terlayar guys. Mak Epo kau dibilang tuh di bawah katanya bertele-tele katanya kau ngomongnya Mak Epo. Nah, apa bertele-tele daripada sekarang melantam nggak jelas kan? Kayak si Gosong. Dedi. Lalu ini apa sih, Bet? Yang jelas marah dan laporkan dugong owner dari RH, jelas-jelas bilang produk RH mengandung mercury. Iya, harusnya kan begitu ya. Owner dari itu pun harusnya melaporkan si Gosong supaya apa? Supaya ada efek jeraknya gitu loh. Supaya nggak macem-macem lagi tuh orang ngomong ini berbahaya, itu berbahaya. Padahal jelas-jelas dia itu pun memang belum ngecek kebenarannya gitu loh. Cuma dengar sepenggal info, itu pun infonya belum valid gitu loh. Oke. Iya, sebenarnya itu yang menjadikan keprihatinan untuk aku pribadi ya. Aku sebenarnya prihatin gitu lihat dia. Yang aku sesalkan ini ketika dia sudah memang kemarin itu namanya udah positif, kenapa dia nggak lanjut aja jualan dengan jualannya? Kenapa harus dia seperti itu? Dan yang dia serang ini adalah produk yang memang notabene ya tidak, yang dirilis oleh BPOM pun kenyataannya tidak ada produk yang berbahaya. Kalau misalkan dia menyatakan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan komposisi atau bermasalah, mungkin mungkin itu lebih tepatnya gitu. Tapi kalau misalkan dibilangnya produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya, itulah yang patut dipertanyakan. Bahan apa sih yang terkandung di dalam produk tersebut sehingga dikategorikan bahan yang berbahaya, sementara rilis BPOM pun tidak mengeluarkan statement seperti itu. Ini baca. Syukur alhamdulillah Dedi sudah tahu hal cerita yang baik dan buruk. Iya dong. Kak Adlina. Ya dong, Raden Mani. Mungkin ini ya. Dedi ini orang yang dia itu cukup teliti kalau melihat sebuah hal gitu kan, dia menggali terus nih gitu kan. Terus kami obet untuk Dedi Mak Epo untuk melakukan penyuarakan kebenaran. Tapi mohon maaf Raden Wani, kemarin ada statement muncul dari Obet, katanya Obet ini cukup kasihan sama Miss Gosong. Kalau sama Miss Gosong ditangkap, dilaporkan, kayak mana Raden? Ini si Obet ini main dua kaki. Sebentar-bentar dia tuh kecintaan sama aku kasihan lo, prihatin lo nengok dia gitu. Makanya yang tadi ku bilang aku tuh prihatin, kasihan kali lo nengok dia gitu. Kalau seumpamanya dia sampai masuk atas, aku tuh kasihannya gini loh, dia sendiri melantam untuk keuntungan orang lain gitu loh, sementara orang lain lah yang tertawa terbahak-bahak. Ketika nanti seumpamanya ke depannya ada yang terjadi sesuatu pada si Miss Gosong ini, kan belum tentu orang lain mau bertanggung jawab, belum tentu orang lain mau membantu seperti itu kan. Itulah yang sangat aku sayangkan. Tapi memang kalau misalkan pada saat awal mulanya dia konsisten, pada saat dia keluar terus dia jelek-jelekan almarhum Ibunda Nikita Mirzani, lalu sampai sekarang dia tetap konsisten dengan tujuannya dan lain-lain segala macam gitu, mungkin aku udah nggak aneh ya. Tapi ini dengan cara dia yang celok sana celok sini celok sana celok sini kan, ya Allah,
biarin aja mak ya, tapi maksudnya kan rasa prihatinnya ini kita kan sebagai manusia ya, manusiawi, kenapa dia harus seperti itu, kenapa dia harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, seperti itu loh maksudku. Ayah opa. Host, aku sedikit mau mengulik dulu tuh pernah ya waktu dia itu ada ngata-ngatain keluarganya Nikita Mirzani. Aku pernah dengar selentingan kabar berita, nggak tahu benar nggak tahu enggak, bahwa yang namanya Intan ini atau Miss Gosong ini pernah disel, betul nggak? Ingat nggak? Betul, residivis karena dengan dengan ini dengan kasus yang sama, cuma pada saat itu dilakukan di aplikasi FB ya, pencemaran nama baik. Nama baik berarti boleh jadi dia merasa bahwa udahlah kan aku nih, jadi kayak mana ya, maksudnya ada orang kan guys, ada orang kan yang emang dia udah kepalang tanggung nekat gitu, ada orang seperti itu kan di kita ini kan. Jadi kemungkinan dia seperti itu, ya udahlah biarin aja gitu. Jadi mohon maaf ya, ini bukan kali pertama dia jadi bazar ya. Ini bukan kali pertama dia dibayar. Kan nggak mungkin seorang mau nyemplung tanpa dia ada timbal baliknya gitu loh. Memang dia kerjaannya mungkin cari duitnya seperti ini, iya kan? Kalau aku lihat gitu kan, karena dia tuh nggak peduli apa yang dia lontarkan, dia nyerang terus gitu kan, tanpa dia bisa mempertanggungjawabkan ucapannya gitu. Kemudian dia tuh emang dia biasa. Jadi ketika netizen berpendapat bahwa si Dugong ini dijadikan tumbal, si Dugong ini dibayar, ya sah dan wajar karena ada rekam jejak si Dugong yang pernah juga bermasalah, pernah juga terjerat masalah undang-undang pencemaran nama baik itu pernah. Aku tuh dari awal dulu ketika si Dugong itu mengatakan dia pindah kubu jadi mendukung Niki, aku tuh nggak pernah percaya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang percaya, gue mah nggak sudi gue percaya. Buktinya sekarang begini lagi, ya kan? Orang kalau mensak-mensak begitu nggak akan benar. Kayaknya Dedi belum siap deh untuk bahas kasus. Ya, halo, Kami Obed. Halo. Itu pelanggar setiap izin edar yang dicabut itu tidak serta-merta harus kasusnya ada bahan berbahaya lalu harus dicabut. Nggak juga. Kalau kayak DRL itu kan hanya gara-gara tempel stiker. Hanya stiker tomat putih aja ditempel. Nah, itu dicabut, nggak sesuai dengan yang didaftarkan kan kemasannya. Kalau REQ Pink itu juga gara-gara ditempel stiker NSV stem cell gede-gede ditempel. Nah, gara-gara itu dicabut. Jadi bukan berarti bahannya berbahaya harus baru dicabut, nggak juga. Gara-gara lupa mencantumkan bahasa Indonesia kan, petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu juga dicabut tuh. Misalnya dia barang impor, dia edarkan tapi lupa mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu juga dicabut. Apalagi lupa mencantumkan kadaluarsa, cabut juga. Itu kan ya nggak, atau kemasannya banyak cacat, ada kemasannya cacat, nah, cabut juga gitu loh. Jadi bukan serta-merta gara-gara bahan berbahaya, asumsinya seperti itu. Tapi kan pendukungnya Miss Gosip kayak Rapi, kayak Dokter Janet, setahu aku mereka Rapi setuju kalau itu bukan bahan berbahaya, kan di Komal udah kemarin setuju dia dengan aku. Cuma menurut dia berpotensi alergi, bagi dia itu berbahaya. Ya itu kan bukan bahan-bahan yang berbahaya kan. Sekarang yang kita bahas kan judulnya bahan-bahan yang berbahaya, bukan kata sifat. Ada komposisi yang bisa menimbulkan alergi. Lalu BPOM pun coba baca baik-baik. BPOM nggak ada bilang berbahaya, nggak ada. Cuma hanya bilang itu berpotensi alergi, bukan itu berbahaya, nggak ada. Karena semua komposisi
bisa menyebabkan alergi kepada orang-orang yang memang alergi terhadap bahan Ya, itu, walaupun betul, itu betul. bukan bahan Betul. berbahaya. Hmm. Betul. Jadi Rapi juga udah sepakat itu. Ya, Rapi sepakat itu bukan bahan berbahaya, tapi ya Ya. itu aja, hanya berpotensi. Nah, seperti itu. Betul. Jadi produknya tidak hanya bermasalah. berpotensi menimbulkan alergi terhadap orang yang memang punya alergi terhadap kandungan tersebut kan, dan alergi itu kan bisa terjadi kepada siapapun. Dan pada saat aku nih ingat ya, pada saat aku atau aku berobat juga, kadang-kadang kan entah itu perawat ataupun dokternya sendiri selalu bertanya, apakah kamu punya alergi ini atau kamu punya alergi obat dan lain-lain. Mereka selalu bertanya. Makanya karena memang alergi ini bisa terjadi dengan siapapun. Jadi yang bermasalah itu bukan jenis obatnya, bukan, tapi ada beberapa kandungan yang untuk sebagian orang bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, seperti itu. Tapi Iya, kalau makanya bahan aku berbahaya, Itu kalau pasti bahan juga aku berbahaya dibilang bahan bagaimana? berbahaya. Nah, kalau misalnya bahan berbahaya seperti merkuri itu bukan berpotensi lagi, Ya. tapi sudah pasti Tapi itu mutlak, merusak untuk seluruh orang, bukan Betul. hanya orang tertentu kan. Nah, itu makanya dua frasa yang berbeda. Bahan berbahaya dengan potensi itu hal yang berbeda gitu. Jadi Miss Gosip ini jalan sendirian sih sepertinya. Iya. Hanya dia sendiri yang mengatakan bahan berbahaya. Yang lain nggak ada. Siapa coba? Ada yang bilang itu bahan berbahaya. Mereka teman-temannya hanya fokus kepada alergi itu yang disebut BPOM itu. Itu pun digoreng-goreng. Katanya itu berbahaya. BPOM sendiri nggak ada bilang berbahaya. Coba baca baik-baik. Ya kan, Mami Obed ya. Orang bisa alergi debu, alergi asap, alergi. Apakah asap itu bahan berbahaya? Kan nggak juga. Nggak. Apakah debu? Nah, begitu. Jadi gini Mami Obed, intinya gini, aku sih bukannya mau mendahului ya, tapi aku yakin 99% temuan BPOM yang NA lama itu tidak akan bisa dirubah rilisnya menjadi ditemukan bahan berbahaya di situ. Karena itu sudah diverifikasi dulu oleh BPOM. Hasilnya ya itu kita lihat sama-sama, tidak ada merkuri, tidak ada hidroquinon. Jadi jangan apeteros, Miss Gosip apalagi jangan sosok kecanggihan lah. Kalau kalian bisa merubah rilis itu, terutama Peteros, itu ada bahan berbahaya, aku salut luar biasa. Itu hebat kali kalau dia bisa merubah rilis BPOM itu. Apalagi sampelnya cuma satu aja di tangan dia. Nggak bisa, sampelnya gini BPOM nih, kalau kita menduga ada bahan merkuri di dalamnya kan, nanti kita lapor ke BPOM. Nah nanti BPOM ini kan memverifikasi kan, dia kan nggak mengecek hanya yang di tangan kita aja, dia random check, dia cari itu di supermarket A B C D untuk dia teliti. Itu cara kerjanya. Mana bisa ya di tangan kita yang udah terbuka dari segel, udah berkurang isinya, lalu berpatokan ini BPOM bekerja. Mana bisa, itu enak-enak dia aja, emangnya BPOM dia yang punya, ya kan? Pasti BPOM itu kan mau cek lagi ke toko yang lain, ngambil sampel yang baru lah, maksud aku gitu, yang masih dalam segel. Ya dia pasti akan kerjakan itu, masa nggak mungkin yang udah terbuka. Jadi Mami Obed jauh lah itu, jauh lah, itu udah pasti fitnah itu. Kalau yang NA lama itu, kalau yang NA baru ini juga mungkin BPOM pasti akan cek ke swalayan ke marketplace, akan coba beli yang masih dalam segel, nanti dia periksa. Tapi Apeteros ini betul-betul harus bawa bukti awal kalau memang di situ ada bahan berbahaya. Nggak apa-apa, silahkan aja buktikan gitu kan. Tapi mungkin bukan aku sih apeterosnya, tapi mungkin si gosongnya, karena kan si apeterosnya tidak pernah menyebutkan itu bahan berbahaya ya, tidak mengandung bahan Enggak, berbahaya. tapi kan itu pelaporan itu juga kan katanya dilakukan oleh si Apeteros juga loh. Apeteros ini akan melaporkan Doktip nantinya katanya. iya, melalui hasil lab yang dibawa Apeteros, nggak mungkin itu ada bahan tapi tak apalah ya. Tapi aku rasa
kemungkinan tuh ada aja sebenarnya Mami Obed. Bisa aja itu kan macam mana ya? Gini, selama yang memproduksi itu pabrik, ya itu potensi-potensi kesalahan terkait komposisi itu ada aja potensi-potensi itu, karena ini kan multi pelaku usaha. Di situ ada brand owner, ada pabrik, makanya di pabrik tuh kalian lihat tuh mereka pakai apa namanya, alat pelindung diri kan, pakai penutup kepala, pakai ini, pakai itu. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk memproduksi, jangan sampai nanti rambut mereka masuk ke dalam skincare itu. Jangan sampai nanti Sapa aku dong. Oh iya, Preti. selamat sore Preti. Selamat sore. Karena Preti. memang gini loh, karena memang pada dasarnya ini kita membuat skincare ini kan memang tidak boleh terkontaminasi dengan apapun itu ya. Makanya ketika memang dari produk tuh, dari pabrik turun misalkan ke satu tangan, lalu di tangan itu dia membuka produk tersebut, dia mengganti packagingnya ataupun kotaknya, lalu kemudian tidak disegel kembali, itu kan melakukan pelanggaran sebenarnya, Det ya. Iya, misalnya Preti beli skincare, di dalamnya ditemukan rambut orang. Berarti kan terkontaminasi itu. Gak usah ke bawa aku deh, aku baru juga naik ke bawa aku. Lanjut. Ya, aku sengaja. Jadi masa gara-gara itu brand ownernya yang memesan barang langsung kena penjara 5 tahun? Kan nggak logika. Siapa dulu yang ngelakuin itu? Kan pabrik yang ngelakuin itu. Nah, Miss Gosip merasa itu nanti siapa namanya, brand owner yang melakukan. Nah, itulah letak kegagalan. Kalau gitu hapus dulu lah pasal 24 itu. Nggak usah dipakai, hapus dulu. Barulah nanti suruh Doktip yang bertanggung jawab. Tapi itu kan nggak mungkin, Mami Obed ya. Sementara pasal 24 itu juga dia menyatakan bahwa apabila terjadi sesuatu pada produk, lalu produk tersebut tidak diganggu gugat oleh owner, itu tetap yang bertanggung jawab adalah pihak pabrik ya, Det ya. Iya, bahasanya situ kan jelas kan. Bertanggung jawab itu adalah si pelaku usaha itu yang memproduksi itu. Ya sama kayak kita di warung lah, Mami Obed. Roti apa gitu ya kan, di dalamnya tiba-tiba ada ulat Jelas atau apa pabrik gitu. lah, ya jelas lah pabrik, memang betul. Kalau muka sekali-sekali lah, ya kan. Kalau memang bahannya alami, ini kan bertahu, pasang kuping kalian ya, pasang kuping kalian lebar-lebar, jangan sampai ada tungkinya ya, pasang ya. Kalau memang skincare di Indonesia ini memang sehat, alami, ya kan, sehat alami, ya kan, pas cocok resepnya, nggak mungkin ada muka yang rusak, muka yang hancur, muka yang plek-plekan, nggak akan ada itu semua. Memang busuk semua orang ini, makanya ludah dimakan sendiri, ya kan, kayak Doktip Doktip nyudutkan siapa, Dokter Richardlin kan. Hei Doktip, kau sendiri aja kayak gitu, kayak gitu. Lanjut. Maksud kau, Alami ya Preti, kau bilang alami. Bahan alami aja ada potensi buat menimbulkan alergi. Ada loh. Tapi kalau sesuai, kalau sesuai namanya dokter. Alami pun ada loh. Kalau dokter, ada anti alerginya, Kau yang nggak tahu, Lamar. Kau yang nggak tahu. maksud kau apa yang dilakukan sama Doktip? Preti, maksud kau apa yang dilakukan sama Doktip? Kau Ya, kok sama, enggak dengar dulu. Sama, maksud kau apa? Kau bisa bicara seperti itu dasarnya apa? Dasarnya apa, Preti? Dasarnya apa kau bisa bilang seperti itu bahwa Doktip melakukan hal yang sama? Doktip tidak akan merugikan dirinya sendiri kalau misalkan dia seumpamanya dia melaporkan DRL, dia tahu bahwa DRL ini melakukan sesuatu yang memang melanggar hukum, dan Doktip tidak akan mungkin melakukan seperti itu, Preti, asal kau tahu. Diri Doktip ini jualan kok, dia pula yang ngelaporkan sama-sama jualan. Dia kan jualan juga. Kau jangan lupa si DRL pun Ngapain dia jualan pakai saya. kalau Doktip nggak punya Dia pernah review barang-barang skincare yang lain sama gula. Kau dengarkan aku binatang, kau dengarkan satu-satu. Kau nggak boleh seperti itu, binatang-binatang. Maksud kau nggak bisa dinormalisasi perkataan dia, nggak bisa, perkataan kau nggak bisa dinormalisasi karena kau mengatakan orang ini sebagai binatang. Nggak bisa kau Preti, nggak bisa Preti. Kita kemana? Nggak ada kamu.
Nggak usah bahas-bahas etika lah kau di sini. Kau aja datang nggak assalamualaikum langsung ngomong kau bahas-bahas etika kau di sini. Kau yang nggak punya etika kau. Kau siapa kau? Ya, aku Demi berhak membela loh. suaminya Aku kau berhak tolol. loh. Aku berhak loh berbicara di sini. Aku berhak loh. Aku berhak loh. Aku punya hak loh Emang kau berbicara. siapa? Ini Ya, lu gimana ngomong ada apa? kau ini? Siapa kau? Apa hak kau? Hak kau apa, Preti? Enggak. Kau boleh berbicara di sini. Enggak gini maksudku. Kau boleh berbicara di sini sesuai dengan apa yang kau persuarakan, pendapat kau masing-masing. Tapi seenggaknya kau jangan mengeluarkan kata-kata binatang. Diamlah kau binatang. Maksud kau binatang itu apa? Hah, nggak bisa. Kau punya etika rasa goblok. Kok Ya suruh dulu bilang Pak Kepo dulu. Ya udah satu-satu. Nggak ada binatang-binatang diganti. Oke, ya udah. Silakan. Ya Statement udah. kau, Preti. Aku dulu ya. Jangan langsung nyerocos mulut kalian. Itu hakku. Ya karena memang kau harus dipatahkan itu ketika kau berbicara salah, ketika Ya, kau membuat narasi bahwa ini binatang dan Oke, ya udah terserah yo ngomong. Satu-satu, Yang penting nggak ada kau keluar kata-kata kasar ya, tolong ya. Ya udah, ya. Nggak ada kata-kata kasar, ya kan? Ya. Ya. Jadi si Doktip ini, ya kan? Aku bingung nengok dia. Jelas-jelas dia tuh penjual skincare. Ngapain? Sama kok. Dia sama-sama penjual skincare, sama kayak Dokter Richard Lee. Hei Ngapain dia, jangan kau sama-samakan. Ini masalah Iya, kejujuran, Kau bodoh. Kau bicara etika sama aku, kau mana etika Halo, kau? halo. Lagi bicara ngapain kau ngomong? Aku belum selesai ngomong ya. Jaga muncung kalian, jangan lebar kali muncung kalian di situ. Aku belum selesai ngomong. Jadi Doktif ini kan jual skincare, ngapain dia beli skincare orang? Ya yang sama untuk Ya pemutih suka-suka juga. orang lah, Dokter pasti sebagai konsumen Ngapain? juga. Gua mau nanya Jangan sama gue, lu, Dokter. Preti. Dokter Gua beli punya malu. siapa? Dia nggak ada niat Yang penting jahat Dokter belinya ngancurkan pakai produk kau, orang. bodoh. Kalau dia nggak ada niat jahat ngancurkan produk orang, ngapain dia beli skincare Hancurkan orang? Dia bodoh. jual Dokter itu skincare. menyelamatkan masyarakat, Dia kan kenapa peduli? menyelamatkan Kalau bukan masyarakat menghancurkan, macam nggak ada. itu. Dia Biarkan dulu si Bagus, Preti ini bagus, nyerocos, bagus. biarkan dulu si Preti ini nyerocos, Fandi. Nanti ada giliran kau, Fandi. Nanti biarkan dulu si Preti ini nyerocos. Apa Biarkan mau dulu, dia Bang. sebenarnya? Ya ngapain dia beli skincare orang, sedangkan dia sama-sama jual skincare. Kalau memang dia nggak ada niat jahat, niat untuk bersaing bisnis, nggak mungkin. Ngapain dia roasting, ngapain dia kritik skincare orang? Urus aja skincare dia sendiri. Ngapain dia peduli sama skincare orang? Macam skincare dia udah betul aja, skincare dia aja tengok tuh di BPOM ada pengumumannya besar-besar kalau skincare dia mengandung udah selesai. bahaya juga. Udah selesai Preti, udah selesai. Iya, lanjut. Berarti memang dia enggak. Oke. Berarti kesimpulannya si Preti ini setuju sama apa yang dikatakan sama Miss Gossip bahwa produk Miss Gossip ini bahwa produk Doktip ini mengandung bahan yang berbahaya. Begitu kan, Preti? Iyalah, Nggak ada jadi berbahaya kok. Ini Oke. cuma jadi dibayar Oke. sama Sabar si Pandi, Epo. sabar Pandi. Berarti statementnya si Preti ini seolah-olah mengiyakan bahwa apa yang dikatakan oleh si Miss Gossip ini bahwa produknya Doktip ini mengandung bahan yang berbahaya. Itu kan ini yang aku kunci ya Preti ya. Oke, silakan Pandi. Udah jelas-jelas tuh fitnah loh, tapi tetap aja dapat si bodoh ini. Dia bayar berapa sih sama orang DRL sama si apa ini? Si Ini Nepos itu. gua mau ngomong perasaan Ngomong, Mbak. perasaan dari dulu pun DRL pun sama. Dia beli skincare orang, di review, Benar. Di tahun 2014 kan, Mak, ya kan? Panggilan Doktip yang ngemeng kagak boleh. Gua bingung di sini Preti. Benar. Ini gue dari tahun 2018 dia 2000 berapa sama itu? lah mereka. Ya udah berarti sama-sama kan, nggak ada yang bagus dia nggak Tapi mereka. gini ya, si DRL Tapi ini konteksnya- SDM dia cuma ngecek apa hidroquinone sama merkuri doang, bahan aktif yang Yes. penting di kulit gak dicek bodoh. Apa sih? Itu Kau penting. ngomong apa sih tulang lunak? Kau ngomong apa yang jelas? Gimana kau anjing lonte, Kau yang bodoh kau. lengkap. Hei, Kau. mulut kau ya Pandi, nggak boleh loh begitu seperti itu. Kau jangan samakan mulut kau Lalu dengan si Preti duluan deh, si Preti duluan deh. Jadi manfaat si Si bentar. Preti yang congornya kemana-mana, si Preti yang salah. Iya. Kau dengar ya, Kurang jangan ajar so emang. pintar kau di Lonte sini ini ya. alah, bodoh kau. Gak usah so Idiot. pintar. Nggak pernah dididik sama mamanya, nggak pernah sekolah perasaan si bodoh ini. Aja kau banyak cerita, kau muka aja banyak cerita kau. Cuy. Malah di muka kau bodoh, kau pun cuma BT tolol pakai akun masuk bodoh idiot. Akun palsu bodoh. Aku nggak AI kayak kau. Malah di muka kau tolol foto orang lebih terhina bodoh daripada pakai foto AI bodoh tolol. Kau seperti mau tinggal terima itu untuk tolol bodoh. Foto Mau. Oh, jadi- edit foto PKPK Tolol. itu kan palsu. Hei. Foto asli bodoh, foto orangnya bodoh. Mana yang Asli lebih dari mana kalau udah dikasih tolol AI bodoh. asli lagi lah Fandi, tulang lunak bodoh. Oke, Meira, nggak ada poinnya, Meira, silakan Meira, kau berbicara nggak ada poinnya mereka malah larinya membuli, mereka larinya malah bully
Bu Lia nggak Iya. bisa. Meira silakan Nah, ini jelaskan terakhir dengan nih, si Betty. dengan etika, Masih dengan kunci. logika. Diam Silakan kau Meira. berarti, diam kau dulu. Nggak ada yang berpihak ke kau Lunti anjing Merah, mampus kan. merah. Tolol. Ayo ngomong kayak merah. Ya, babi. Diam dulu Preti, orang mau ngomong. Satu-satu. Ayo Meira. Kak merah atau Dedi? Ayo ngomong, bukannya ketawa. Disuruh ngomong malah ketawa. Dedi, ayo Dedi. Aku mau nanya sama Preti aja. Aku Yuk. mau nanya, kata Preti kan ngapain Doktif itu nge-review produk orang. Nah, aku mau nanya, mana aturan? Coba Tuh, tunjukin janganlah kalian aturan mana. dibatasi tuh kan 10 menit kan. Memang kayak gini lah. Janganlah keluar kata kasar. Betul. Coba tunjukin sama aku aturan mana yang melarang orang pelaku usaha tidak boleh mereview pelaku usaha lain. Nah, coba tunjukin. Bodoh Kan ya, larangannya ini Preti yang tahu larang. sama kau ya, BPOM udah ngomong, DPR juga udah ngomong ya, nggak boleh ya dilabkan, nggak boleh dilabkan, apalagi sampai dipublikasikan. Itu ucapan BPOM. Apa yang dilakukan Doktif itu udah salah benar ya, udah salah sekali dia itu. Apa yang dia lakukan namanya bisnis, persaing bisnis, itu namanya persaing bisnis. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi. Ya untung Doktif lah. Gak ada. Kapan BPOM ngomong gitu? Nggak boleh mereview BPOM ada produk. aturan BPOM, nggak boleh dilabkan. Doktif kan kalau apa dilabkan dulu sama dia, baru tuh diposting, baru tuh dikritik sama dia, baru tuh direview sama dia. Itu kan nggak boleh kata BPOM. Idiot, Mana? ujilab itu bayar bodoh. Setiap orang punya duit ya ujilab sekarang ujilab tolol. Mana ada dia pandai pilihan sendiri ya, Fandi tolol. Nggak Tolol bodoh kau. ada. BPOM nggak ngomong kayak gitu. Nah, udah muka AI ya kan, gendut kau. Preti, kalau itu betul, Dokter udah kena penjara sekarang. Kan nggak ada kena penjara. Sering betul, Dokter melakukan itu. Sampai Dia dipitnah melakukan sendiri jadi bodoh, gak pernah masuk penjara ya kan? Dia bodoh karena dia melakukannya itu sebelum ada aturan BPOM. Ya dia nggak dia nggak dipenjarakan lah, karena itu dia melakukan sebelum Salah. aturan BPOM Sampai keluar. sampai sekarang masih melakukan. Sampai bodoh sekarang masih kau. melakukan. Sampai sekarang masih melakukan apa? Itu berarti dia melakukannya atas izin yang punya skincare. Ya kalau atas izin punya Nah. skincare nggak apa-apa. Tapi kan Nah, ini kebanyakan salah dia juga. nggak ada izin skincare, dia nge-review. Nah, berarti kan boleh kalau gitu Dokter melakukan itu. Itu namanya licik, saingan bisnis. Nggak boleh dia kayak gitu menjatuhkan orang. Lah tadi katanya nggak ada aturan yang melarang. Ada persaingan Sekarang bisnis etika bodoh, bisnis, bodoh. ada lah etika bisnis. Bodoh. Saya dalam Ya etika sekolah bisnis gue itu diam ada. tolol bodoh. Kau yang Lah, diam tadi- tulang lunak, babi kau, muka gendut kau. Kau yang babi lunti, memet bisik pula kau pelacur. Aneh deh. Ini Lah kalian tuh kayak gini, mohon maaf ya kalian, kalau misalkan kalian boleh membela siapapun itu sesuai dengan apa yang kalian tahu, sesuai dengan apa yang kalian bela. Tapi mulut kalian itu loh, congor kalian bisa nggak sih dijaga gitu loh, Preti, Pandi, bisa nggak sih? Nah, ini kan ini kan kasus. Kau ngapain kau huru hara, kau bikin ribut sana sini dan lain-lain segala macam. Kalau misalkan untuk saling caci memaki, logika kalian yang kalian pakai logika, kalian berbicara tuh pakai logika, ya. Aku lonte, Fandi duluan. Aku dari tadi mana ada bilang Fandi ya lonte. Duluan berarti. Perasaan yang duluan. Makanya gak usah nomor kebencian di sini. Kami ke logika karena dokternya menyelamatkan masyarakat. Kamu malah fitnah Bela boleh, bodoh. bodoh jangan. Bela boleh, bodoh jangan, lonte lanang. Oke, yaudah, Aku mau lanjut. nanya, kalau enggak, aku mau nanya, Bang kalau Dedi, kentut sembarangan Bang boleh Dedi. nggak? Bang Dedi, Melanggar etika nggak itu? kalau kita nge-review itu nggak boleh ya? Mereview Katanya boleh. ada aturannya ya, nggak boleh ya? Boleh atau enggak? Boleh lah mereview. Yang Boleh, penting boleh. dia beli pakai duit dia. Oke, gitu. nah Udah aku bahas salah ya, satu gitu bentuk loh. Kemarin. salah satu bentuk review yang paling kecil itu kan ada kalau kita pesen GrabFood atau kita GoCar ya kan atau GrabCar, kita kan bisa kasih bintang. Betul, Benar. betul. Itu, Setuju. Karena itu gini adalah ya, salah kita satu aja bentuk ini review main yang paling sosmed. rendah. Tunggu dulu, Main Fandi. sosmed kita Dengerin dulu. googling aja untuk aplikasi dengan juga bisa. Ulasan kan review ya kan. Pandi, Baira masih bicara, bukan kau aja mau didengarkan ya. Kau yang Bacot lebih baik diam besar. kau karena haters bodoh. Kau karena dibayar orang tahu kau siapa. Kau Pak orang lagi ngomong, kau ikut ngomong, bodoh kau. Oh ya bodoh. Ya Allah, mulutnya Preti kok kayak aduh tahu kucit kamu.
Jadi kentut sembarangan itu melanggar etika nggak ya? Kentut sembarangan. Pret. Anggar etika lah, Coba bukan aja. sembarangan. Kenapa nggak diajarkan sama orang tuamu? Jangan bodoh lah kau. Oke. Nah, apakah kentut sembarangan bisa dipenjara? Makepo kerja Makepo, kalau ada keluar kata-kata kasar tolong Makepo, kalau ada keluar kata kasar tolong di mute Makepo. Kalau misalnya dia kentut di depan orang terus ditaruhkan kentutnya ke muka orang, itu bisa dipenjara. Sesuatu yang tidak menyenangkan namanya, itu bodoh, nggak kurang ajar itu namanya. Kan aku bilang kentut sembarangan, ada orang di depan rame-rame terus kita kentut. Bisa dilapor polisi nggak gara-gara kita kentut? Kentut kan Udah, sehat. bisa kita Untuk kesehatan. dengarkan Ya nggak bisa lah, lebay kali kok, nggak sengaja. Diam dulu, Preti. Ada nggak orang di penjara karena dia kentut? Ada nggak orang di penjara karena kentut? Si bodoh kan si Dedi ini. Kan nggak ada, Preti. Yuk kita Mas Dedi sama Preti, kita dengarkan dulu omongan Kak Mera ya. Tadi belum selesai. Kak Mera lanjut. Kak Mera. Ya. Jadi review itu adalah hak semua orang. Undang-undang paling tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Walaupun ada aturan mainnya tentang bagaimana mengeluarkan pendapat itu. Tetapi kalau kita mereview, artinya kita Kan si Preti, nah udah jelas-jelas kan teman-teman, si Preti ini tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang lain. Dia memberikan asumsi, dia memberikan narasi, membabi buta, mengeluarkan kata-kata kasar, tapi dia sendiri ketika mau dijelaskan pun tolol ya. Oke, silakan Maira. Kan tujuannya mengecoh dia tuh. udah nggak ada. Jadi dia tadi itu di sana huru hara diturunin naik ke sini. Aku ngikutin dinaikin, makanya aku ngakak.